Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Giri. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah permodelan dan simulasi jaringan yang berjudul Implementasi Topologi Star dengan Cisco Packet Tracker. Saya akan menjelaskan materi pada slide 1 sampai dengan 3. Langsung saja saya masuk ke pembahasannya. Pada tugas besar ini kami membuat simulasi jaringan client server menggunakan topologi star di Cisco Packet Tracker. Simulasi ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana perangkat dalam jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik. Topologi star adalah topologi jaringan di mana semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, yaitu switch. Keunggulannya, jaringan lebih mudah dikelola. Jika satu perangkat mengalami gangguan, maka perangkat lain tetap dapat berfungsi, sehingga jaringan menjadi lebih stabil. Selanjutnya, desain jaringan. Pada desain jaringan ini, switch berfungsi sebagai pusat yang menghubungkan PC 0, PC 1, dan PC 2 menggunakan kabel. Kemudian server 0 berperan sebagai DHCP server yang memberikan alamat IP secara otomatis. Selain itu, terdapat access point yang menghubungkan laptop 0 dan laptop 1 melalui jaringan wireless sehingga semua perangkat dapat terhubung dalam satu jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan salah satu rekan saya, Mas Bagas. Penjelasan tiap poin. DHCP server aktif dengan pool yang bernama server pool. Pada tahap ini layanan DHCP diaktifkan dan dibuat sebuah pool yang bernama server pool. Pool ini berisi aturan mengenai alamat IP yang akan dibagikan kepada perangkat di jaringan. IP range mulai 192.168.10.2. Subnet max-nya 255.255.255.0. Server mulai membagikan alamat IP dari 192.168.10.2 dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Rentang ini digunakan agar setiap perangkat memperoleh alamat IP yang unik dan tidak terjadi konflik IP. Lalu ada interface fast Ethernet 0 aktif dan terhubung ke switch. DHCP dijalankan melalui fast Ethernet 0, yaitu antarmuka jaringan server yang terhubung langsung ke switch. Dengan koneksi ini, server dapat melayani seluruh perangkat yang berada di jaringan. Maksimum pengguna 100. Jumlah maksimum pengguna diatur sebanyak 100 perangkat sehingga server dapat memberikan alamat IP secara otomatis kepada hingga 100 klien. Distribusi IP otomatis ke semua perangkat jaringan. Setelah seluruh konfigurasi selesai, server akan memberikan alamat IP secara otomatis kepada semua perangkat yang terhubung, baik komputer yang menggunakan kabel maupun laptop yang terhubung melalui access point. Next. Slide berapa? 5. Yang ini? Ya. Oke. Di sini ada konfigurasi laptop 0 atau wireless yang konfigurasi laptop 0 yang terhubung ke jaringan menggunakan koneksi wireless melalui access point. Pada langkah pertama, laptop 0 menggunakan interface wireless 0 dengan modul Links WPC 300N yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Modul ini berfungsi sebagai kartu jaringan nirkabel sehingga laptop dapat terhubung ke access point tanpa menggunakan kabel. Selanjutnya, konfigurasi IP menggunakan metode DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol
Dengan DHCP, laptop tidak perlu diberikan alamat IP secara manual karena alamat IP akan diberikan secara otomatis oleh server DHCP. Setelah proses DHCP selesai, laptop Anda memperoleh konfigurasi jaringan berupa IP address 192.168.10.4 dengan subnet mesh 255.255.255.0. Alamat IP ini menunjukkan bahwa laptop telah menjadi bagian dari jaringan 192.168.10.0/24 dan dapat berkomunikasi dengan perangkat lain yang berada pada subnet yang sama. Pada tampilan konfigurasi juga terlihat bahwa proses DHCP request berhasil, yang berarti laptop Anda berhasil menerima alamat IP secara otomatis dari server. Hal ini menandakan koneksi wireless telah berjalan dengan baik dan perangkat lain digunakan untuk mengakses jaringan maupun bertukar data dengan perangkat lain. Next. Di sini ada simulasi menggunakan mode client server dengan switch sebagai pusat jaringan dan access point sebagai media koneksi nirkabel. PC1, PC0, PC1 dan PC2 terhubung ke switch yang menggunakan kabel atau wired. Pada tahap ini, ketiga komputer dihubungkan ke switch menggunakan kabel Ethernet. Switch bertindak sebagai pusat jaringan yang meneruskan data antar perangkat sehingga semua komputer dapat saling berkomunikasi. Konfigurasi mode nirkabel WPC 300N pada laptop. Selanjutnya dilakukan pemasangan dan konfigurasi modul wireless WPC 300N pada laptop 0 dan laptop 1 agar kedua laptop dapat terhubung ke access point melalui jaringan WiFi tanpa menggunakan kabel. Konfigurasi DHCP server dan verifikasi koneksi. Server dikonfigurasi sebagai DHCP server untuk membagikan alamat IP secara otomatis kepada seluruh perangkat. Setelah semua perangkat memperoleh IP, dilakukan pengujian menggunakan perintah ping. Jika ping berhasil, berarti koneksi jaringan telah berjalan dengan baik. Next. Slide 7 ya? Iya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Wahyu. Oke. Di sini kita menampilkan hasil testing konektivitas dari laptop 0 itu ya. Jadi di sini penjelasan dari pingnya. Ini kita pasang misalkan server koneksi dari IP 192.168.10.1 itu kita taruh dari pingnya ya, dan ini kebaca jadi reply bacanya. Tapi kalau misalkan nggak kebaca, dia bahasanya itu requirement gitu dari 192 ini. Artinya kalau requirement itu nggak masuk, tapi kalau misalkan reply from itu bisa masuk. Tapi kadang emang kalau misalkan kita udah ngeping nih tapi itu nggak masuk, itu biasanya ada kesalahan, misalkan di servernya emang nge-lag atau apa, terus di ping lagi yang kedua baru bisa. Nanti bisa kita tunjukkan. Jadi ini testing konektivitas dilakukan dengan ping dari laptop 0 ke laptop 192.168.10.1 switch ke server. Semua paket diterima tanpa loss, membuktikan koneksi wireless berjalan lancar dan stabil. Ini contohnya. Dan nextnya hasil testing konektivitas dari PI1, hasil ping dari PI1 ke alamat yang server ini itu adalah reply from, berarti berhasil. Jadi kalau misalkan udah ada 4 paket ping, bahkan 1 juga udah menandakan kalau tidak bisa.
kesimpulan dari implementasi topologi star ini adalah topologi star berhasil diimplementasikan dengan switch sebagai pusat jaringan. Lalu DHCP server berfungsi memberi IP otomatis ke semua perangkat. Dan yang ketiga, koneksi wireless terhubung tanpa packet loss. Jaringan stabil dan siap digunakan. Oke, sekian, terima kasih dari PPT kami. Dan selanjutnya kita mau praktikal langsung dari Kisco Packet Tracker. Jadi di sini kita akan buat topologi sederhana, tapi tetap topologi star, yang dimana router sebagai pusat, ya. Kelihatan nggak? Dev, Gas, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Jadi berpusat pada router. Dari di sini ada ruang kerja Wahyu, sampingnya ada ruang kerja Devi, dan di sampingnya ada ruang kerja Bagas. Ya, di sini kita mau menjelaskan bagaimana bisa mereka berhubungan, dan kita mau jelasin juga tentang apa aja yang bisa di-input. Misal kayak opening lah. Kita buka dulu di ruang kerja Wahyu. Oke. Di sini kita ke desktop, lalu ke web browser untuk membuktikan bahwa setiap ruangan yang berbeda koneksi ini bisa tersambung koneksinya oleh router dan benar-benar masuk. Maaf saya menjelaskan dengan bahasa sederhana. Ya, kira contohnya ambil dari ruangan sendiri dulu deh. Ini URL-nya 192 titik 168 titik 1.2. Oke, kita dari IP-nya. Nah, di sini buat openingnya itu selamat datang di web YY, welcome to YY web. Ini menandakan kalau misalkan dari server kita sendiri itu sudah bisa masuk. Tapi apakah konektivitas dari divisi lain itu bisa masuk? Misalkan di sini server PT1 di ruang kerja Devi, apa bisa? Oke, kita jalankan saja. Di sini IP-nya itu 192.168.2.2. Nah, kita go. Nah, di sini jalan, guys. Di sini bisa, di sini jalan. Hello, welcome to dev device. Ya, berarti dari connecting dari ruang kerja Devi dan ruang kerja Wahyu itu sudah bisa terhubung. Ya, jadi server-server ini udah saling berhubungan. Jadi misalkan kita di sini laptop 1 misalkan, melek ya. Kita ke desktop, kita ke web browser. Nah, di sini sedikit nungguin teman-teman. Jadinya ini saling berhubungan, dan kita udah tadi pasang web browser tadi dan benar-benar saling berhubungan. Lalu juga di sini kita naruh IP yang sama semua, dan itu berhubungan dari router ataupun access point, maksudnya dari switch ataupun access point. Seperti PC3 ini dia statik ya, nggak pakai DHCP. Kenapa? Karena emang semuanya pakai kabel ya.
kecuali kalau misalkan kayak yang ada wireless ini akses point, mereka bakal tanpa kabel, dan itu butuh di PC-nya juga DHCP ya. Di sini bacanya. Ya di sini dia pakai DHCP ya, dengan IP yang sama. Dan misalkan kita mana command prompt-nya kita ping misalkan ini kan PC 2 yang dari tempatnya kerja Devi, misalkan kita ping yang 192.168.1.2. Nah ini kita jalankan cross timeout, tapi di bawahnya ada reply from. Nah ini yang seperti yang saya jelaskan tadi, kadang dia ada nge-lag-nya, kadang dia ujung-ujung jalan juga reply from, jadi nggak perlu akses lagi, cuma bisa kita ambil contoh dari sini, kirim surat misalkan dari PT2 ini ke laptop 1 yang di Devi ini. Di sini kalau misalkan dia pilot berarti gagal, berarti ada masalah. Tapi kalau misalkan kita tes lagi, nah, kita tes lagi di command prompt buat ping tadi dari PC2 ya. PC2 itu IP-nya 192.168.1.4. Kita ping reply from, berarti ini berhasil, berarti tadi ada nge-lag-nya. Nah, kita tes lagi sekali lagi, ingat dari PC2 ke laptop 1. Dan dia bacanya successful. Nah itu emang kadang-kadang ada permasalahan jaringan, entah karena ribut atau apa. Pokoknya kalau misalkan ada salah sedikit, mungkin kita bisa testing ulang. Bukan berarti ada yang harus kita ganti, cuman testing ulang lewat ping tadi. Itulah penjelasan dari kami tentang topologi star ini. Mungkin bisa ditutup oleh Kak Devi. Silahkan. Terima kasih untuk semuanya. Silakan nggak? Pokoknya cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya untuk pesan kasih kami ini. Ya sebenarnya kita ingin menjelaskan lebih lama, tapi emang masih ada giat lain yang harus kita kerjakan walaupun malam. Mungkin next time misalkan ada komen lagi untuk diubah atau jelaskan lebih dalam lagi, kita bisa ngejelasin ya. Pada intinya ini itu topologi star, dan ini itu hanyalah simulasi untuk tutorial bagaimana cara bikinnya, bagaimana cara menyambungkannya dari laptop ke access point, dan dari server sama PC ke switch-nya, dan dari switch ini bagaimana bisa ke router dan menyambungkan 3. Dan ada lagi juga yang mau saya tunjukkan. Biasanya kan router cuma ada 2, tapi di sini kita bisa nambahin 3. Misalkan kita ngeliat di sini. Nah, ini PT routernya NM1CFE. 1CFE berarti cari di sini. Yang mana? Nah, ini ada nih. Ini tinggal kita masukin aja. Aduh. Saya lupa. Syarat pertamanya itu harus mati. Nah, matiin dulu routernya, baru CFE 1 ini kita masukin. Nah, baru nyalain. Set. Nah, di sini mungkin bakal ada itu ya, running dikit lah. Tungguin sebentar lagi, ntar juga nongol. Ya, di sini diinstal. Ganti kabel ya, karena router itu sensitif juga ya.
Oke, gimana kalau kita ganti kabelnya? Ya, kita ganti kabel. Nah, di sini kita bisa pakai ini dan kita juga bisa pakai yang ini. Ini kita biar gampang pakai ini aja. Sini kita biar gampang ya. Terus dari sini sampai ke sini kita lihat satu. Oke, lalu kita setting lagi nih. Ini seri ini ya. Nah, dia ini belum pasang IP address. Oleh karena itu mari kita pasang dulu. IP address ini yang 00 itu udah kita tandai di sini ya, sebelah kiri. 192.168.1.1 dan kita on kan dan dia akan jalan sendiri. Nah, ya, ini kita atur lagi. Nah, yang satu lagi ini 192.1 kita on kan. Oke, kita simpan lagi. Nah, terakhir nih 6 ke sini. Nah, ini kan mati juga nih. Kita atur juga walaupun ada di sini, tapi dia ada di dan ini IP-nya 92.1 apa ya? Tiga titik. Udah seperti itu guys. Jadi ini udah terhubung semua. Ya itulah topologi start dari kantor ke kantor lainnya, dari ruangan ke ruangan lainnya. Dan kita tes lagi dari PC 2 ke laptop 1 misalkan. In progress di sini violet dan kita cek lagi ini di laptop satunya. Kita ping 192 titik 1.4 enter. Request time out, tapi di bawahnya reply from, berarti berhasil. Dan kalau kita uji lagi dari PC 2 ke laptop 1, dia akan dibaca successful. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami selaku kelompok worker dari Undira ya, Fakultas Teknik Informatika, jurusan pemodelan jaringan. Ya. Mungkin cukup sekian dari kami. Allahumma fiq ila komitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.